Assalamualaikum sobat desainer. Kita jumpa lagi di konten channel saya Al Grafika Designs. Tema kita pada hari ini tentang pengalaman saya bagaimana bisa memenangkan sebuah kontes desain logo di salah satu website pengadaan kontes logo. Dan pada video saya ini kebetulan saya menjelasin kontes di 99 desain. Nah, tentunya kalian yang udah pernah ikutan kontes ya pasti merasa capek, jenuh karena nggak pernah memenangkan sebuah kontes. Itu hal yang wajar sih. Oke, hari ini khusus buat kalian saya akan kupas secara tuntas bagaimana dan apa saja trik-trik atau hal-hal penting agar desain logo kita bisa diminati dan tembus menang. Kita langsung aja sobat desainer. Hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam mendesain sebuah logo? Di sini sudah saya ketik poin-poinnya. Yang pertama optimis. Ya, optimis itu sudah pasti ya. Apapun usaha kita ya, kalau mau menembus sesuatu itu harus optimis. Karena optimis itu bagian dari apa ya? Dari motivasi kita untuk menuju yang kita inginin. Yang kedua, baca brief dengan serius. Ya, ini yang paling penting guys ya. Baca brief ya. Baca brief ini paling penting. Di sini saya sampelkan salah satu desainan logo saya yang sudah tembus menang di 99 desain. Di sini saya akan menjelaskan tentang brief. Brief. Sampel saya pada hari ini 2 degrees dengan tagline small change large transformation. Sebelum saya tuangkan ke sebuah desain di Corel Draw ini, balik masuk kita ke poin kedua. Cari ide desain di coretan kertas dengan logo yang simple. Nah, di sini saya jelasin guys. Saya coret di sebuah kertas, saya cari ide yang bagus, sesuai brief. Bagaimana ya bisa sesuai dengan brief tapi kesannya simple, jangan ribet gitu ya. Karena intinya namanya logo itu kan perwakilan dari perusahaan. Jadi dengan simpelnya itu bisa dikenal perusahaan itu dengan cepat sama orang banyak. Jadi kan intinya kan itu. Jadi di logo yang pernah saya menangkan ini kan coba sobat desainer lihat kan terlalu simple kan, simple tapi tepat sasaran, bukan sekedar simple. Ini contohnya ya. Contohnya saya berpedoman dari tagline perusahaan small change large transformation. Perubahan kecil transformasi besar. Dan nama perusahaan degrees, 2 degrees. Degrees kan artinya derajat ya. Jadi ikon derajat itu apa gitu. Saya bayangin ikon derajat itu apa. Saya dapat ide dan ternyata ikon derajat itu lingkaran. Terus saya kombinasi dengan tagline perusahaan small change. Small artinya kecil, makanya lingkaran derajatnya itu saya buat kecil. Dan ini large transformation, lingkaran derajatnya saya buat besar. Jadi dari lingkaran kecil menuju ke arah atas menjadi lingkaran besar, maka akan dapat seperti nama perusahaan dan tagline. Jadi kena dia guys, mengena dia istilahnya. Logonya itu udah mewakili dari namanya, dari nama perusahaan. Jadi ibaratnya kalau logo perusahaan ini kalau mewakili, misalnya ada event-event dia jadi donatur, dia meletakkan logonya tanpa harus diikuti nama perusahaan. Orang banyak sudah tahu bahwa logo ini ini miliknya 2 degrees. Nah, tanpa harus dibarengin dengan nama perusahaan. Itu misal berarti logo tersebut berhasil, sudah membuat orang banyak tahu bahwa itu perusahaan A, perusahaan B. Nah, jadi intinya intinya itu simple karena kita telah mendalami brief tersebut. Itu dia guys. Dan masuk kita ke poin selanjutnya, poin
5 ya, langsung ke 5 ya, karena 3 4 sudah saya jelasin. Setelah kita desain ke sebuah software desain, yaitu relatif ya, ada yang memakai Corel, ada Adobe Illustrator atau Photoshop, itu tergantung masing-masing desainer semuanya ya. Setelah kita upload, maka kita masuk ke poin ke-6, balas respon dari contest holder dengan cepat dan baik. Biasanya setelah kita upload itu contest holdernya ada yang online, ada yang lagi online, ada yang offline. Kalau misalnya lagi online, kalau contest holdernya tertarik dengan logo kita itu, biasanya ngasih respon langsung. Jadi setelah direspon, kita harus balas dengan cepat, balas respon dengan cepat dan baik. Bagaimana cara kita meyakinkan contest holder tuh bisa menuju ke kita aja tanpa menghiraukan peserta-peserta lain? Bagaimana caranya? Ya kita komentar yang baik, setelah itu kita revisi, kita upload ulang dengan cepat. Setelah diupload ulang, apabila contest holder merasa puas, dia akan membalas respon yang baik juga. Contohnya is very good, nice, biasanya gitu kan. Kalau udah ada respon tersebut seperti itu, maka seperti inilah ya. Ini waktu saya upload terakhir, ini contest holder langsung mengatakan nice, very good. Itu udah menandakan udah lampu hijau, guys. Udah ada pertanda kita bakalan menang. Dan alhamdulillah akhirnya saya memang terpilih jadi pemenang. Jadi itu ya sobat desainer, intinya tadi kalau mau memenangkan sebuah kontes desainer logo, ini poin-poinnya ya. Ini poin-poin utama, sebenarnya poinnya banyak. Satu, optimis. Kedua, baca brief dengan serius. Brief itu jangan dibaca dengan sekedarnya ya, dimaknai, diperdalamin makna briefnya itu, karena brief itu adalah keinginan contest holder. Yang ketiga, cari ide desain di coretan kertas dengan logo yang simple. Sebelum kita tuangkan ke software desain, kita coret-coret dulu di sebuah kertas. Setelah dapat ide di sebuah kertas, lalu kita tuangkan ke software desain, lalu diupload. Setelah diupload, ada respon dan tanggapan, balas responnya dari contest holder dengan cepat. Oke sobat desainer, mungkin ini saja trik atau tip-tip dari saya bagaimana cara teman-teman sobat desainer semuanya bisa memenangkan sebuah kontes desain logo. Enggak pun kita menang, minimal ada perubahan. Yang dulu sebelumnya kita hanya dapat rating bintang penilaian 1, 2, mungkin setelah menjalani tips dan trik saya ini bisa ada perubahan. Bisa jadi kita dapat rating 4. Itu biasanya maju terus dia tuh, entah 4, entah 5, dan bisa memenangkan sebuah kontes. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel saya Algrafika Design. Maka saya akan memberikan tip-tip yang lain tentang desain logo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.